Bagus, bisa terjawab. Kemudian Mbak Ulfa, ya tadi kayaknya sudah dijawab secara implisit. Bekerja tetapi tidak dipotong NPWP-nya, padahal sudah punya NPWP. Ya, sebetulnya sih kewajiban pemberi kerja ya, perusahaan atau kantor di mana kita bekerja itu motong penghasilan kita, potong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada kita. Gitu. Ketika penghasilan kita di atas PTKP, gitu kan. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, teman-teman semua ini siapa Mbak Ulfa ya? Nah, Ulfa, kalau Mbak Ulfa misalnya bekerja, ya maka lihat dulu nih penghasilannya di atas PTKP atau tidak. Sebagai gambaran, kalau Mbak Ulfa masih single ya, masih belum menikah, dan biasanya kalau perempuan sih dianggap tidak menikah, ya, karena tanggungannya diberikan kepada kepala keluarga yaitu suami, gitu kan. Nah, itu sekitar 4,5 juta sebulan. Jadi ketika penghasilannya itu masih di bawah 4,5, maka ya nggak perlu khawatir, pasti mestinya tidak dipotong PPh, gitu kan. Tetapi ketika di atas, nah maka perusahaan wajib memotong PPh pasal 21, ya kan. Dan perusahaan harus memberikan bukti potong. Kan kita dapat gaji nih dari perusahaan, misalnya 5 juta. Karena 5 juta berarti kan sudah terkena di atas PTKP, berarti harus dipotong oleh perusahaan. Nah, perusahaan nanti akan motong tuh, ya kan, gaji kita, pajak atas gaji kita. Otomatis kita nggak terimanya 5 juta dong, karena dipotong pajak kan. Dan nanti di Desember ya, kemudian nanti Desember bulan depan, perusahaan nanti akan bikin bukti potong, ya, bukti bahwa gaji kita yang kita terima tiap bulan tadi itu sudah dipotong oleh perusahaan. Nah, nanti dia akan buat bukti potong. Nah, jadi teman-teman semua nanti Mbak Ulfa, kalau punya NPWP dan kemudian gajinya di atas 4,5, misalnya tadi 5 juta, maka tinggal ditagih tuh, Pak, mana bukti potongnya, gitu kan. Nah, ketika perusahaan tidak memberikan, nah itu tadi ada banyak kemungkinan tuh, kan. Tapi biasanya sih kecil kemungkinan kalau tidak dibuatkan dipotongan, itu gampang sekali diawasi, gitu kan. Karena gaji karyawan itu kan akan dilaporkan di dalam laporan keuangan, gitu. Nah, jadi nanti kita sebagai karyawan itu adalah menagih untuk meminta dibuatkan bukti potong. Bukti potong tadi gunanya buat apa? Buat kita. Pertama, bukti bahwa penghasilan kita sudah dipotong, dan kedua adalah nanti kita gunakan ketika kita ngisi SPT kita. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Bagi yang penghasilan di atas PTKP, maka ada kewajiban untuk melapor, gitu kan. Nah, bagi yang di bawah PTKP tetap harus melapor. Tetapi nanti bisa silakan mengurus untuk diberikan status non efektif ya, gitu. Tapi kembali tadi, bagi yang di atas PTKP maka harus lapor. Nah, salah satu yang dilampirkan adalah bukti potongnya tadi. Ya, itu ya Mbak Ulfa, Mas Bagus, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke. Gitu Bu. Baik, terima kasih. Ya, tadi sudah terjawab ya, Bagus dan juga Ulfa. Sebenarnya masih banyak nih yang mau bertanya, cuman kita juga dibatasi oleh waktu, sayang. Oke. Baik, karena Anda semuanya juga besok pagi harus kembali beraktivitas. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan di malam hari ini. Dan tentunya kita juga, saya dan Bu Susan tentunya ya, akan memberikan penilaian dari hasil PPT dan juga diskusi malam hari ini. Anda luar biasa, oke, karena didampingi oleh para narasumber. Tepuk tangan untuk Anda semuanya, oke. Ya. Dan kita ucapkan terima kasih tentunya kepada para narasumber, Pak Teguh, Pak Togar, Pak Kurnia, dan juga Kak Akmal, dan juga Kak Ica mungkin ya. Ini ada Kak Ica, saya belum lihat. Salam untuk Kak Ica nanti. Kenapa saya panggil Kak? Karena beliau memang mudah-mudahan pas bonus demografi beliau lah jadi pemimpinnya ya Pak Teguh ya. Kalau saya sama Bu Susan mungkin sudah undur diri ya Bu ya. Oke, baik. Oke, rekan-rekan mahasiswa, memang Anda adalah para milenial terlihat tadi Kak Akmal. Bagaimana mencari informasi dari googling, itu satu. Yang kedua, jangan lupa tetap menyantumkan referensi, karena
apa yang Anda sampaikan itu harus ada dasar landasannya ya, referensi itu wajib ya Bu Susan ya. Pustaka, daftar pustaka. Nah, tadi Ibu Sri Mulyani dari mana sumbernya, jadi Anda tahu. Oke, nah itu adalah cara milenial walaupun menggoogling tapi tahu dasar untuk mencari referensi. Oke, mudah-mudahan akan diikuti oleh teman-teman yang lain, kelompok yang lain, bahwa milenial itu sangat menguntungkan ya tadi Wildan. Oke, jadi membludaknya milenial justru nanti harus banyak belajar dari sekarang. Kak Akmal punya banyak informasi terkait pelatihan, baik pelatihan online dari macam-macam ya. Kalau saya lihat di Instagram, saya sudah mengikuti Instagram DCP Jakarta Pusat. Kalau Anda mau ikutan boleh tuh, di sana banyak sekali informasi terkait dengan pelatihan dan juga persiapan menjadi leader, future leader ya, future leader. Karena nanti 20 tahun lagi Anda semuanya lah yang akan memimpin kami ya. Mudah-mudahan negeri ini, negeri yang kita cintai masih tetap jaya, Indonesia Rayaku. Dan tadi lalu untuk membela negara yaitu tadi dengan taat membayar pajak. Oke, nah itu pesan dari literasi yang kita baca ya. Kita membaca dengan sumber yang sama sehingga pemahaman kita pun sama. Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber tentunya yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Pak Teguh yang luar biasa, Pak Togar, Pak Kurnia, dan juga Kak Akmal. Boleh difoto dulu siapa nih yang bisa membantu saya? Kalau Ibu nggak bisa memoto bareng nih. Siapa nih? Astania, boleh difoto satu slide sayang? Oke, untuk dokumentasi? Baik Bu. Oke. Jangan lupa ngisi evaluasinya ya teman-teman semua. Kita juga diingatkan. Oke, sambil mengisi evaluasi karena Kak Akmal biasanya bertebaran hadiah untuk kalian. Oke, nanti habis foto, oke, Anda isi dulu. Dikasih aba-aba saya. Satu, dua, tiga. Bentar, Bu. Sudah semuanya? Slide 1 Bentar, sampai satu lagi, 3? Ya, Satu lagi. ada 3 slide. Di Asta cuma 2 sih Bu. Oh, ya, Satu, boleh. dua. Oke. Udah Asta kirim di grup ya Bu. Ya, boleh dikirim di grup ya. Oke. Baik, baik teman-teman sekalian, di situ ada evaluasi, boleh diisikan. Mungkin Kak Akmal akan berikan informasi sedikit sebelum kita tutup, Kak. Silakan. Ya, oke, baik, terima kasih Ibu Umi. Teman-teman juga terima kasih sudah berpartisipasi di dalam kegiatan pada hari ini. Senang sekali saya berjumpa dengan teman-teman semua karena saya bagian dari milenial juga nih teman-teman gitu kan, bagian dari milenial berjumpa dengan teman-teman semua gitu. Tadi kita sudah mendapatkan beberapa informasi dan semoga kita tersadarkan ya teman-teman, begitu kita tersadarkan dan kita harus lakukan juga nih apa yang kita harus lakukan sebagai warga negara, sebagai wajib pajak di Indonesia juga. Nah, oke, berkaitan dengan evaluasi nanti silakan teman-teman untuk diisi link evaluasinya. Ini bentuknya di form, saya rasa teman-teman udah pasti sangat jago. Silakan nanti berikan jawaban-jawaban terbaiknya. Tentu nanti kami akan memilih 5 jawaban terbaik bagi teman-teman semua, akan kami kirimkan souvenir. Dan yang terakhir ini informasi berkaitan dengan kelompok sebagai penyaji yang terbaik nih Bu Umi. Oke. Karena di Saya kelas yang deg-degan nih, Kak. karena yang di kelas kemarin kita juga mengumumkan kelompok penyaji terbaik. Oleh karena itu kami juga akan mengumumkan kelompok penyaji terbaik di hari ini. Ada di kelompok Ada siapa nih? kelompok 2 kembali Bu Umi. Oke, kelompok 2. Ya. Tapi kelompok 1 juga bagus loh, Kak.
menurut saya, karena menurut ibunya sendiri. Oke. Oke, baik. Oke, baik, selamat untuk kelompok 2. Anda terpilih menjadi penyaji terbaik. Oke, bagus dan teman-teman. Oke. Oke. Cukup Pak Akmal? Dari saya sudah cukup, mungkin ada dari Pak Kurnia atau Mas Togar nih yang ingin menyampaikan. Oke, baik, silakan Pak Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bumi, mungkin berkaitan dengan nanti yang buat tahap 5 ya, Bu. Monitoring dan evaluasi seperti kan sudah saya sampaikan ke Ibu juga, Bu ya. Nanti tolong disampaikan ke saya juga, Bu. Oke, siap Bapak. Oke. Mungkin itu aja, Bu ya. Oke, Makasih, baik, Bu. terima kasih Pak Kurnia dan juga semuanya, dan rekan saya yang tercinta Bu Susan sudah menemani malam hari ini. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Susan sebelum kita tutup? Terima kasih. Apa ya? Saya karena saya dosen baru juga, jadi saya banyak belajar dari acara ini, perkuliahan ini. Jadi saya mempunyai gambaran bagaimana seharusnya mungkin membuat sebuah perkuliahan lebih menarik ya. Jadi bisa dengan diskusi, dengan mengundang tamu-tamu, dan kemudian saya juga kagum ya dengan pencapaian adik-adik mahasiswa yang sudah bisa membuat sebuah presentasi dari mulai mencari sumber sampai berdiskusi sampai bertanya yang sedemikian berat buat saya ya. Jadi teruskan usahanya dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kepentingan studi adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Susan yang telah hadir juga di tengah-tengah kita untuk melihat atau sit in bareng ya, duduk bareng untuk perkuliahan bahasa Indonesia kali ini. Jadi teruskan untuk membaca ya, jangan lupa literasi baca Anda harus digali lagi karena banyak informasi yang harus Anda dapatkan karena Anda para milenial ini adalah future leader nantinya. Oke. Dan tentunya Anda juga harus mengembangkan diri, mencari hal-hal yang baru di tengah pembelajaran online ini terus mungkin akan bergulir walaupun kita akan berangsur-angsur hybrid ya, tapi tentunya tadi sudah banyak sekali pencerahan terkait dengan tema pajak kali ini ya, terutama anak-anak bisnis nih ya, administrasi bisnis dan juga teman-teman akuntansi yang sudah bergabung juga, sehingga nanti menambah wawasan Anda. Dan tadi Kak Akmal juga menawarkan beberapa informasi, cari informasi sebanyak-banyaknya karena perkuliahan ini tidak hanya di bangku kuliah. Anda boleh mencari informasi di luar bangku kuliah yang akan mendukung passion Anda dan sehingga nanti Anda bisa bekerja dengan lebih mempunyai variasi keilmuan ya, dan saya yakin menjadi bahan ini Bu Susan, bahan menulis tugas akhir nanti. Skripsinya boleh dicari dari sekarang gitu ya, bahan-bahan skripsi apa yang nanti bisa Anda angkat. Nah, literasi baca ditingkatkan. Oke, itu saja kurang lebihnya untuk para mahasiswa kami yang tercinta, dan sekali lagi selamat untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan. Kelompok 1 juga hebat ya. Anda terima kasih Astiana, ada Alfian yang masih di kantor tadi, oke, dan juga ada satu lagi siapa tadi ya? Astiana, Ranita, Astania Bu. Oke, ada Astania, Ranita, Alfian, terima kasih. Ada Bagus, ada Katerina, dan juga ada Fitri. Oke, terima kasih semuanya, dan yang sudah berpartisipasi menanya ada Lulu, Rizka, ada Hanifah, ada Wildan, ya, dan juga ada Ulfa tadi ya sudah berpartisipasi. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh dan Pak Kurnia semuanya, Pak Togar, oke, Kak Akmal, oke,
dan hari ini kami sudah tuntaskan. Nanti kami akan tularkan ke dosen-dosen lainnya gitu kan, termasuk Bu Susan nanti juga akan mencoba di kelas beliau, karena beliau di kelas pagi, di pagi hari nanti beliau juga akan bisa menerapkan juga inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan ini. Terima kasih dan saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Mi. Bapak Ibu. Oke. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Oke. Salam sehat buat teman-teman semua. Terima kasih Recording Kak. stopped. Waalaikumsalam Bu Susan. Terima kasih Kak Ferdi yang sudah menemani saya. Kak Ferdi ya. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Ya, silakan Mari. Ya, oke. Izin pamit ya. Bu. Terima kasih Pak Teguh, Pak Kurnia. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, yang masih bekerja